Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi The Difference Between Which and That. So, sebelum kita memulai dan belajar bersama mengenai materi ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri ya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Amelia Mafiro. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan salam kenal semuanya. So, what is the difference between which and that? Jadi ini kita akan belajar mengenai apa sih perbedaan antara which and that dari penggunaan which and that. So, langsung saja ke kalimat berikutnya ya, teman-teman. So, pada kalimat berikutnya ini, what are relative clauses? So, apa sih relative clauses itu? Relative clauses give extra information about a noun. They often begin with a relative pronouns like which or that. Contohnya, for example, an elephant is an animal that lives in hot countries. Jadi penggunaan dari that or which, that di kalimat tersebut itu memberikan give extra information. Jadi memberikan informasi yang lebih atau informasi tambahan mengenai bahwa gajah itu lives in hot countries. Jadi gajah itu tinggal di negara yang panas. Seperti itu ya. Dalam bahasa Inggris, which dan that sering digunakan sebagai kata penghubung relative pronouns atau kata ganti benda dalam klausa relatif. Meskipun keduanya dapat digunakan untuk menggambarkan benda atau hewan ya, which dan that itu dapat digunakan untuk menggambarkan benda atau hewan, namun penggunaannya berbeda berdasarkan dengan jenis klausanya. Seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya. So, what is which? Apa itu which? Apa itu kata which ya? Penggunaan kata which. Jadi which ini digunakan dalam klausa relatif, tidak membatasi, restrictive relative clauses. Jadi klausa ini itu memberikan informasi tambahan dan tidak penting untuk identifikasi benda yang dibicarakan. So, kita kembali ke poin pertama. Jadi, which ini digunakan dalam klausa relatif ya. Klausa yang relatif yang tidak membatasi. Non-restrictive relative clauses. Jadi, yang dimaksud dengan tidak membatasi itu adalah klausanya ini tidak terbatas begitu ya, teman-teman. Klausa ini memberikan informasi tambahan yang tidak penting untuk identifikasi benda yang dibicarakan. Gitu. Yang kedua, klausa ini memberikan informasi tambahan yang tidak penting, seperti pada poin pertama ya, yang tidak penting untuk identifikasi benda yang dibicarakan. Contohnya, the book which is on the table is mine. Example explanationnya seperti ini, which is on the table hanya memberikan informasi tambahan tentang buku tersebut, begitu. Jadi bisa dipahami ya bahwa which ini digunakan dalam klausa relatif. Tergantung jenis klausanya. Nah, klausa yang biasa digunakan untuk which ini itu tidak membatasi ya. Jadi klausa ini memberikan informasi tambahan mengenai benda yang dibahas atau yang dibicarakan. Lanjut ke slide berikutnya. What is that? What is that? Jadi apa itu that? Gimana sih? Apa sih penggunaan that itu dalam relative pronoun?
So, that itu digunakan dalam klausa relatif membatasi, berbeda dengan which ya. Which kan tidak terbatas gitu kan, maksudnya kayak tidak dibatasikan. Sedangkan ini membatasi. Untuk penggunaan that itu klausa relatifnya membatasi, jenis klausa yang membatasi. Atau restrictive relative clauses. Nah, klausa ini memberikan informasi esensial yang diperlukan untuk mengidentifikasi benda yang dibicarakan. Berbeda dengan which tadi. Which tadi kan memberikan informasi yang tidak penting, sedangkan untuk that ini memberikan informasi esensial yang diperlukan untuk mengidentifikasi benda yang dibicarakan. Contohnya, for the example, the book that is on the table is mine. Example explanation, that is on the table membedakan buku tersebut dan buku lainnya. Jadi informasi itu penting begitu ya, untuk membedakan dari buku lainnya. Jadi informasinya tuh esensial, penting sekali untuk mengidentifikasi benda yang dibicarakan. Lanjut ke slide berikutnya. Example sentences with which. Which itu digunakan dalam klausa yang tidak membatasi atau non-restrictive clauses. Contohnya, the car which is red. The car which is red is very fast. Contoh yang kedua, the painting which was stolen last week has been found. Klausa yang menggunakan which ini sering diapit oleh koma. Ini merupakan informasi tambahan ya untuk penulisan dari which sendiri. Jadi klausa yang menggunakan which itu sering diapit oleh koma. Koma ini menunjukkan bahwa informasi dalam klausa tersebut bisa dihilangkan tanpa mengubah makna dasar dari kalimat. Seperti itu teman-teman. Seperti yang ada di contoh ini ya. Jadi menggunakan atau diapit oleh koma. Lanjut ke example sentences with that. That digunakan dalam klausa yang membatasi atau restrictive clauses. The car that is red is very fast. The painting that was stolen last week has been found. Klausa yang menggunakan that biasanya tidak diapit oleh koma, berbeda dengan which tadi. Hal ini menunjukkan bahwa informasi dalam klausa tersebut adalah esensial atau penting ya, dan tidak dapat dihilangkan tanpa mengubah makna dasar dari kalimat. Seperti itu ya untuk contoh penggunaan dari which dan that. Lanjut ke slide berikutnya yaitu comparison which and that. Which digunakan dalam klausa yang dapat dihapus tanpa mengubah makna dasar kalimat. Contohnya, my house wages in Jakarta is large. For the example of penggunaan that digunakan dalam klausa yang tidak dapat dihapus karena akan mengubah makna dasar dari kalimat. Contohnya, the house that is in Jakarta is mine. So, perbedaannya adalah kenapa kita harus membandingkan which and that? Karena agar mengetahui kan perbedaannya antara which dan that ini apa. Jadi, which itu dapat dihapus ya, karena informasi yang diberikan dari penggunaan which itu tidak penting. Tidak penting. Dari which itu tidak penting ya. Sehingga dapat dihapus tanpa mengubah makna dasar dari kalimatnya. Sedangkan untuk penggunaan that itu tidak boleh dihapus karena akan mengubah makna dasar dari kalimatnya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu summary. Jadi summary ini merupakan rangkuman dari materi yang kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. So, which itu digunakan untuk memberikan informasi tambahan yang tidak esensial. Sedangkan that digunakan untuk informasi yang esensial untuk identifikasi benda yang dibicarakan. Memahami konteks kalimat akan membantu menentukan penggunaan yang tepat. Jadi, untuk
menentukan penggunaan dari which and that, kalian harus memahami konteks dari kalimat tersebut ya. Konteksnya itu seperti apa? Apakah penting? Apakah ada yang harus diberikan informasi yang penting atau tidak untuk mengidentifikasi bendanya? Kalau misalkan penting, maka kita menggunakan that. Sedangkan jika tidak perlu informasi yang penting mengenai identifikasi bendanya, kita bisa menggunakan which untuk sekedar menambahkan informasi yang tidak penting. Untuk hanya melengkapi saja, begitu ya. So, terima kasih teman-teman semuanya sudah belajar bersama pada kesempatan kali ini. Semoga kalian memahami materi yang kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Dan tetap terus semangat dalam belajar bahasa Inggris, karena dengan belajar bahasa Inggris, dengan memiliki skill bahasa Inggris yang baik dan bagus, akan membuka kesempatan baru, akan membuka pintu yang baru, akan membuka relationship yang baru dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Jadi bahasa Inggris ini memiliki peluang yang sangat bagus untuk kalian bisa menjelajahi dunia yang seluas ini. Sebegitu luasnya. Oke, selamat belajar dan jangan patah semangat dalam belajar bahasa Inggris. Aku yakin kalian pasti bisa. Baik, thank you and see you next time. Bye. Have a nice day.